Di New York ada gedung pencakar langit yang disebut Gedung Millennium yang memiliki 102 lantai dan 73 lift di dek observatorium. Penjaga Andy dan Gary menggunakan teleskop untuk memata-matai tetangga yang mengadakan pesta yang sangat nakal. Saat hujan mulai turun, para penjaga kembali ke dalam sebelum petir menyebabkan listrik padam. Sementara Andy pergi ke kamar mandi, Gary memperhatikan jam tangannya bertingkah aneh. Pada saat yang sama lift terbuka saat petir terus menerjang di luar. Gary memaksa pintu lift karena pintu lift menolak untuk tetap terbuka. Tiba-tiba senter Gary menyala sendiri dan ketika dia mencoba mematikannya, pintu lift bergetar bersama tangannya. Pada saat itu pintu tertutup dan Andy mendengar Gary berteriak, jadi dia segera kembali. Dia menemukan Gary memegang senter yang hancur dan menyalahkan lift yang dia takuti sekarang, dan Andy pikir itu tidak masuk akal dan memaksanya untuk ikut. Who did you beat up? It was the elevator. Are you coming or what? Ate when she was pregnant. Keesokan harinya, sekelompok wanita hamil menyelesaikan kelas yoga mereka dan masuk ke dalam lift. Mereka memperhatikan lift turun lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba lift mempercikan api dan berhenti. Para penjaga mendengar alarm dan menunjukkan bahwa ini adalah ketiga kalinya dalam minggu ini terjadi, tetapi mereka tidak pernah menemukan sesuatu yang salah dengan lift tersebut. Hanya dalam sedetik alarm mati dan para penjaga berasumsi lift berfungsi kembali sehingga mereka tidak memanggil bagian perawatan. Namun lift masih macet, dan ketika para wanita itu mencoba menekan tombol darurat atau menggunakan telepon darurat tidak bisa digunakan. Ponsel mereka sendiri juga tidak ada sinyal, jadi para wanita itu harus menunggu. Akhirnya penjaga mendapat telepon dari penyewa lain yang mengatakan lift tidak berfungsi, yang mengejutkan mereka karena lampu di komputer mereka baik-baik saja. Di lift para wanita mulai kehilangan kesabaran karena suhu semakin panas dan sulit bernapas. Ketika petugas akhirnya tiba, para penjaga memutus aliran listrik sehingga teknisi dapat memaksa pintu terbuka, tetapi bahkan kuncinya tidak berfungsi. Sementara para wanita secara tidak sengaja mengaktifkan alarm yang sangat keras. Dua dari mereka mulai mengalami kontraksi dan hanya dalam beberapa menit semua wanita merasakan kontraksi. Salah satu dari mereka bahkan mulai melahirkan. Tim pemeliharaan mengumumkan pintu lift macet sehingga seorang penjaga datang dengan kapak. Ia putus asa untuk membuka lift karena salah satu wanita di sana adalah istrinya. Seorang teknisi berpikir itu terlalu berbahaya dan mencoba menghentikannya sehingga mereka akhirnya berkelahi. Pada saat itu lift mulai berjalan turun sangat cepat meskipun listrik masih padam. Ketika lift sampai di lobi, para penjaga berlari untuk membukanya dan terkejut menemukan bayi di dalamnya. Sementara teknisi Jeff dan Mark berhenti di restoran untuk sarapan dan Mark menegur seorang pria kasar karena memperlakukan pelayan dengan buruk. Pria itu membalas dengan meninju Mark melemparkannya ke meja sebelum pergi. Sarapan mereka terganggu ketika mereka mendapat telepon dari bos mereka yang menyuruh mereka pergi ke Gedung Millennium untuk memperbaiki lift. Pada saat yang sama reporter Jennifer dikirim ke Gedung Millennium untuk meliput insiden dengan wanita hamil yang sekarang dibawa pergi dengan ambulans. Jennifer mencoba untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada para ibu tetapi polisi melarangnya. Ketika Mark dan Jeff tiba, mereka diberitahu tentang masalah lift dan manajer Milligan ingin mereka memperbaikinya dengan cepat karena dia takut dituntut. Mark dan Jeff kemudian dibawa ke ruang mesin di atap. Saat keduanya memeriksa mesin, mereka mengobrol tentang seorang mekanik yang baru-baru ini bunuh diri. Tak lama seorang lelaki maintenance berpikir mesinnya mungkin tersambar petir tetapi Jeff menganggap ide itu konyol. Beberapa jam kemudian keduanya selesai memeriksa semuanya, namun tidak menemukan kesalahan apapun dan mereka lalu pergi begitu saja. I can't find a thing. I'll be happy to hear that. Your credit cards, your rubbers, my flowers. Flowers? What flowers? Sementara itu ada seorang pria buta di salon di mana penata rambut yang diam-diam memberinya rambut hijau. Ternyata pria buta itu menggunakan kebutaannya sebagai alasan untuk bisa menyentuh wanita salon tersebut, jadi ini adalah balas dendamnya wanita itu. Ketika dia dan anjing pemandunya masuk ke dalam lift, dia memilih untuk turun. Namun lift mulai naik, lift tidak berhenti sampai lantai 91 yang masih dalam pembangunan dan saat ini kosong yang berarti tidak ada yang menaikinya. Pria itu menekan banyak tombol tapi lift tidak berfungsi jadi ia keluar. Pintu langsung tertutup dan lift turun tanpa pria itu. Pria itu lalu menekan tombol lift lain yang menyebabkan anjing menggeram. Lift naik dengan kecepatan tinggi dan ketika layar mengumumkan lantai 91 pintu terbuka tapi tidak ada box lift, anjing menggonggong untuk memperingatkan pemiliknya yang tetap melangkah dan jatuh. Dia berhasil berpegangan pada tepi dan anjing mencoba menariknya keluar tetapi terlalu berat dan mereka berdua akhirnya jatuh ke dalam jalur lift. Come on.
Malam harinya di lantai 44 Andy dan Gary mencuri whisky ketika mereka mendapat telepon dari orang-orang kamera keamanan. Mereka menjelaskan lift sedang naik cepat tapi seharusnya tidak ada seorang pun di gedung pada jam-jam itu. Akhirnya lift berhenti dan pintu terbuka tapi tidak ada seorang pun yang keluar. Gary dan Andy mencoba untuk memeriksanya tapi Gary secara tidak sengaja menabrak patung dan suaranya menyebabkan lift menutup pintu dan meninggalkan mereka. Duo itu berlari menuruni tangga dan menemukan lift terbuka lagi di lantai 40 tetapi menutup segera setelah mereka mendekat. Layar kecil mengumumkan itu kembali ke lantai 44 namun ketika senter Gary mulai tidak berfungsi pintu terbuka meskipun tidak ada box lift di belakang mereka. Andy melihat ke dalam dan menemukan anjing yang mati dan seorang pria tergantung di balok logam. Pada saat itu pintu tertutup dan menangkap Andy di leher. Gary mencoba membantunya keluar tetapi pintunya macet. Tiba-tiba kotak lift mulai turun dan mendorong Andy ke bawah sampai dia terpenggal di tepi. Oh, damn, the elevator. Keesokan harinya gedung Millennium menutup semua lift yang membuat ratusan turis terlantar di luar. Pers tidak diizinkan masuk dan polisi menolak untuk membagikan informasi apapun. Milligan mengadakan pertemuan dengan detektif yang ditugaskan yang menjelaskan bahwa mereka telah memeriksa kamera keamanan tetapi mereka tidak dapat menemukannya ada penyusup di gedung. Mark dan Jeff dipanggil untuk memeriksa lift lagi, tapi Mark sedang mabuk dan berlari ke kamar mandi untuk muntah. Tiba-tiba dia dipertemukan oleh Jennifer yang berpura-pura menjadi seorang pembantu. Tapi Mark bisa tahu dia adalah seorang reporter. Dia lalu mengambil fotonya dan bertanya kepadanya tetapi Mark menolak untuk menjawab. Ketika dia meninggalkan kamar mandi Jennifer mencoba mengikutinya, tetapi para penjaga malah mengusirnya. Setelah itu Mark dan Jeff melapor ke Milligan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak menemukan apapun. Dengan dukungan detektif, Milligan mengumumkan mereka akan membuka lift lagi. Keesokan harinya ketika Mark pergi bekerja, semua temannya mengejeknya karena sesuatu di berita. Mark yang bingung dipanggil ke kantor bosnya yang marah karena koran telah mencetak foto Mark dengan judul clickbait. Jennifer mengutip komentar sarkastik Mark tentang lift dan sekarang polisi menganggapnya sebagai tersangka juga. Mark juga terkejut mengetahui dia telah diberi partner baru. Ketika dia melihat keluar jendela dia melihat Jeff sedang berdebat dengan seorang ilmuwan bernama Gunther. Mark bertanya kepada salah satu rekannya tentang mekanik yang bunuh diri dan mengetahui bahwa dia dulunya adalah partner Jeff. Di kota, dua sahabat bermain sepatu roda di jalanan tanpa peduli akan bertabrakan dengan orang lain atau mobil. Akhirnya mereka sampai di tempat parkir gedung Millennium di mana salah satu pemain sepatu roda itu secara tidak sengaja tertabrak kendaraan, sementara yang lainnya terus melaju. Ketika pria yang jatuh itu memeriksa lukanya, semua wiper mobil mulai bergerak. Pada saat yang sama lift terbuka dan cahaya yang sangat terang menyedot pria itu dan beberapa saat kemudian melemparkannya ke lantai 86. Tubuhnya terbang melintasi ruangan memecahkan jendela dan melewati pagar lalu jatuh dari gedung dan tewas seketika. Setelah melihat kejadian di berita, Mark bergegas ke gedung itu tetapi dia tidak diizinkan masuk. Dalam perjalanan kembali dia melihat Jennifer di antara reporter lainnya dan mengikutinya sampai dia meminta maaf atas artikelnya. Dia berbagi beberapa detail tentang insiden tersebut menjelaskan bahwa polisi mengira pria itu melompat untuk membunuh dirinya sendiri tetapi dia yakin mungkin ada permainan yang ditutupi. Di lobi seorang gadis kecil berhasil melarikan diri dari perkumpulan anak-anak TK dan duduk bermain di depan lift. Tiba-tiba pintu lift terbuka dan ketika gadis itu mendekatinya lift menutup dan lift lain terbuka dan berikutnya. Ini berlangsung beberapa saat dan gadis itu bersenang-senang berlari dari satu pintu ke pintu lainnya. Ketika lift di tengah akhirnya terbuka, kotak box itu naik beberapa inci untuk meninggalkan celah di bawahnya dan gadis itu melihat ke dalam. Pada saat itu guru TK dan Milligan mendengar teriakan anak kecil jadi mereka berlari ke lobi untuk memeriksanya. Untungnya gadis itu baik-baik saja tetapi bonekanya telah hancur. Ketika Milligan melihat lift dia menemukan lengan boneka tersangkut di pintu. Pada malam hari, Mark sedang mempelajari desain lift di rumah. Dia lalu mendengar suara-suara di luar dan melihat bayangan di balik pintu. Dia lalu mengambil tongkat baseball dan membuka pintu dan menemukan itu adalah Jennifer. Ia telah membawa video untuk ditontonnya. Video itu adalah rekaman keamanan yang menunjukkan seluruh kejadian korban pemain sepatu roda dan Mark berpikir ini membuktikan bahwa orang itu tersedot oleh sesuatu. Namun Jennifer memutar ulang rekaman itu untuk menunjukkan dalam waktu lift hanya butuh 2 detik untuk pergi dari tempat parkir ke lantai 86 yang seharusnya tidak mungkin. Mark akhirnya setuju sesuatu yang mencurigakan terjadi dan membawa Jennifer untuk mengunjungi Jeff yang belum menjawab teleponnya. Jennifer meminta dia untuk menonton rekamannya, namun Jeff menjadi panik dan berteriak pada mereka sebelum pergi dengan van. Ini bukan perilaku yang biasa dan ketika istri Jeff keluar dari rumah dia membenarkan bahwa Jeff tidak menjadi dirinya sendiri akhir-akhir ini.
Jennifer dan Mark pergi dan memutuskan untuk makan malam bersama di mana Jennifer mengakui bahwa dia pikir lift itu berhantu. Setelah makan malam mereka pergi ke kantor Jennifer dan menggunakan komputernya untuk mencari informasi tentang Gunther karena dialah yang mendesain lift untuk perusahaan. Dia dulu bekerja di industri kobalt yang ditutup setelah penyelidikan mengenai penyuapan dan penggunaan uang pemerintah secara ilegal. Artikel lain mengungkapkan perusahaan tersebut dulu bekerja untuk Angkatan Darat yang membuat senjata. Pada saat itu rekan kerja Jennifer Chip berjalan lewat dan memperhatikan artikel yang mereka baca sehingga dia membagikan apa yang dia ketahui. Industri itu mendapat masalah karena membuat biochip yang merupakan chip komputer berdasarkan jaringan hidup. Mereka membangun komputer berbasis otak Dolphin yang mengembangkan pikirannya sendiri dan chip tersebut menjadi mampu mereproduksi dirinya sendiri sehingga seluruh komputer tumbuh dan berperilaku seperti makhluk hidup yang sebenarnya organisme. Namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya dan Chip tidak pernah mendengar nama Gunther tapi dia setuju untuk membantu mereka mencari informasi. Dalam perjalanan pulang Jennifer memberitahu lagi kepada Mark bahwa dia yakin lift itu berhantu. He experimented with that elevator computer and something went wrong. Keesokan harinya Milligan masuk ke dalam lift dan beberapa tetes darah jatuh di bahunya. Ketika dia melihat ke atas dia menemukan palka terbuka. Tiba-tiba lift berhenti dan mayat Jeff jatuh melalui palka. Milligan yang ketakutan merangkak keluar tetapi segera karyawannya melihat mayatnya juga. Mark menerima telepon dengan berita buruk itu sehingga dia dan Jennifer bergegas ke konferensi pers untuk mendapatkan beberapa detail. Yang mengejutkan mereka, Gunther sedang duduk di meja bersama Milligan, detektif dan bos Mark. Detektif menjelaskan Jeff telah menjadi tersangka dan sekarang mereka yakin dia terlibat dalam semua insiden. Dia juga mengklaim bahwa polisi menerima catatan dari si pembunuh. Mark dapat mengatakan dia berbohong tetapi ketika Jennifer mencoba bertanya kepada Gunther tentang biochip, dia menghentikannya karena dia pikir mengetahui hal itu akan membuat mereka terlihat seperti tersangka juga. Pasangan itu lalu meninggalkan gedung dan Mark berteori bahwa polisi membantu Milligan menutupi semuanya. Dia juga memberitahu Jennifer tentang partner Jeff sebelumnya yang mengatakan bahwa dia mulai berpikir cerita penghapusan diri itu juga bohong. Mereka pergi ke rumah Jeff untuk mencari petunjuk tapi polisi sudah mengambil semuanya. Istri Jeff menunjukkan bahwa dia meninggal dengan cara yang sama seperti partnernya yang menegaskan cerita penghapusan diri itu bohong. Selanjutnya Jennifer dan Mark mengunjungi rumah janda partner Jeff tetapi pintunya terkunci. Jennifer lalu mengakali kunci untuk masuk. Ketika keduanya masuk mereka menemukan alarm menyeramkan yang didedikasikan untuk orang mati. Janda itu akhirnya menunjukkan diri dan berbicara pada mereka menjelaskan bahwa suaminya terbunuh ketika mereka meninggalkannya berdarah di dalam gedung selama 3 hari. Dia pikir rohnya masih ada dan hanya akan menemukan kedamaian ketika dia membalas dendam. Who killed him? They said it was an accident, but his spirit didn't leave us. Di gedung Millennium, sekelompok besar orang masuk ke dalam lift yang mulai naik sangat cepat dan tidak berhenti di lantai manapun yang dipilih pengguna. Tak lama kemudian semua orang mulai menangis atau berteriak panik dan seorang anak mengompol di celananya. Tiba-tiba lantai terbuka dan sekelompok orang jatuh hingga tewas. Beberapa dari mereka berhasil bertahan tetapi lift berjalan terlalu cepat dan satu persatu mereka mulai jatuh. Lift tidak berhenti dan akhirnya meledak melalui atap menghancurkan setengah ruang mesin. Kali ini insidennya mencapai Gedung Putih dan Presiden muncul dalam konferensi pers mengatakan semua kematian di lift adalah tindakan terorisme. Pada saat yang sama bos perusahaan lift Mark bertemu dengan Gunther dan mengatakan kepadanya bahwa karena dia menciptakan monster ini sekarang tanggung jawabnya adalah untuk membunuhnya. Well, let's face the music, pal. You can't control this thing. I can. Kembali ke gedung Millennium, polisi muncul dengan lebih banyak anggota dari biasanya sebagai bagian dari operasi resmi. Jennifer tiba mengendarai van Jeff, sementara Mark bersembunyi di belakang. Jennifer berpura-pura menjadi karyawan perusahaan yang mengirimkan bahan lift terkait dengan penyelidikan. Tetapi polisi tetap ingin menggeledah van itu. Pada saat itu dia mendapat telepon dari Chip yang memberitahunya bahwa biochip masih merupakan proyek yang sedang berlangsung dan sekarang mereka menggunakan manusia, bukan hewan. Polisi bosan dengan Jennifer yang mengulur waktu dan memaksanya untuk menutup telepon sebelum menguncinya di sebuah kamar. Sementara Mark keluar dari van tanpa terlihat dan memasuki gedung dengan bersembunyi di bawah truk polisi. Polisi lalu terlihat membawa kotak amunisi dan bahan peledak. Mark dengan hati-hati menyelinap dan menggunakan kunci utama untuk membuka layanan lift melompat di atas kotak tepat sebelum polisi menggunakannya untuk mencapai lantai terakhir. Setelah jalannya bersih Mark menaiki tangga ke atap dan menghindari beberapa polisi sebelum memasuki ruang mesin. Di sana dia menggunakan kuncinya lagi untuk mengaktifkan salah satu lift utama yang terlihat oleh para penjaga di komputer utama. Setelah meraih lampu Mark kembali ke lantai terakhir dan bergegas ke lift utama tepat sebelum polisi bisa melihatnya.
Pada awalnya lift tidak bergerak, tetapi ketika Mark menyentuh palka, lift segera mulai turun dengan cukup cepat. Menggunakan tombol tidak menghasilkan apapun sehingga Mark memaksa korsleting pada lift untuk akhirnya membuatnya berhenti. Selanjutnya Mark naik ke atas kotak lift dan menggunakan tombol di sana untuk mengendalikannya. Dia naik beberapa lantai dan membuat lift berhenti ketika dia melihat pesan misterius di dinding ditulis dalam darah. Mark memeriksa bagian dalam lubang dan terkejut ketika seekor burung terbang keluar. Setelah pemeriksaan ia mulai naik dengan lift lagi beberapa lantai, kemudian dia menemukan zat putih aneh di lubang lain dan percikan di kabel di atas. Ketika dia mencoba naik lebih tinggi, polisi berhasil mencapai ruang mesin dan menonaktifkan lift, jadi sekarang Mark tidak punya pilihan selain memanjat menggunakan kabel. Dia menemukan kompartemen di dinding dan memaksanya terbuka yang membuat kotak di ruang mesin bergetar dan memercikan api. Di dalam kompartemen Mark menemukan biochip besar yang bersinar dan tidak ragu untuk menusuknya beberapa kali. Pada saat yang sama kotak lift di ruang mesin terbakar dan mulai turun. Biochip itu belum mati, jadi Mark terus menusuk-nusuknya dan polisi menggunakan bahan peledak untuk meledakkan pintu lift dan mereka mulai masuk ke dalam dengan maksud untuk menangkap Mark. Kotak lift yang terbakar semakin dekat, jadi Mark menyingkir untuk menghindari ia terjatuh. Sebagian besar petugas dengan cepat keluar, tapi salah satu dari mereka tersandung dan kakinya tergantung di tepi sehingga kotak lift membelah tubuhnya menjadi dua saat turun. Mark bersiap untuk melarikan diri, tetapi lift kedua naik dan menyebabkan beberapa kabel kusut di kakinya sehingga terseret. Dengan menggunakan seluruh kekuatannya, Mark berhasil melepaskan kabel dan melompat tepat sebelum lift menabrak ruang mesin. Puing-puing mulai berjatuhan dan Mark harus bersembunyi di bawah rangka baja untuk bertahan hidup. Sementara itu, Gunther tiba di gedung dan diizinkan masuk karena dia memiliki izin khusus. Pemimpin operasi mengenalinya di kamera dan menyadari ini tidak terkait untuk teroris. Saat Jennifer masuk ke ventilasi untuk melarikan diri dari ruangan, Mark meninggalkan lift dan mencuri senjata dari kotak polisi, lalu dia pergi ke lantai 65 dan membuka pintu lift untuk menemukan biochip lagi. Dia bersiap untuk menembak, lalu Gunther muncul di sampingnya dengan pistol. Mark dengan cepat melucuti senjatanya dan perkelahian terjadi di mana Gunther mencoba menendang Mark ke bawah poros lift. Gunther hampir memenangkan pertarungan tetapi diganggu oleh Jennifer yang mengambil pistol dan memaksa Gunther untuk menyerah. Mark menggunakan kesempatan itu untuk meraih senjata RPG lagi, tapi Gunther menghalangi pintu untuk melindungi ciptaannya yang berharga. Pada saat itu polisi tiba dan Gunther menggunakan gangguan tersebut untuk menangkap Jennifer sebagai sandera. Namun Jennifer menggigit tangannya untuk membebaskan dirinya dan segera setelah Gunther sendirian, kabel lift mulai bergerak seperti tentakel untuk menangkapnya dan menyeretnya ke kematiannya. Kaki Mark akhirnya ikut terjerat kabel tersebut sehingga Jennifer melemparkan senjata kepadanya dan dia menggunakannya untuk akhirnya menghancurkan biochip. Ledakan itu mengirim Mark kembali ke koridor dan kabel menjatuhkan tubuh Gunther. Stand down. Give him some space. Beberapa saat kemudian Jennifer pergi menjemput Mark di rumah sakit. Ketika dia akhirnya pulih, mereka masuk ke dalam lift dan terkejut ketika berhenti tetapi ditandai menekan tombol darurat secara tidak sengaja. Kemudian dia dan Jennifer berbagi ciuman menandai film berakhir. Pastikan untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasi agar dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video lainnya.